Beberapa anak dari Jenderal TNI Ahmad Yani, yakni Untung Mufreni Ayani, Irawan Suraidi Ayani, dan juga Amelia Ayani, mendatangi Mahkamah Agung. Mereka melakukan judicial review terhadap instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, kemudian juga keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, dan Kepres nomor 4 tahun 2023, di mana disebutkan bahwa pemerintah mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, di mana negara memberikan imbalan ganti rugi. Alasan Anda ini mengajukan judicial review ke MA itu apa sebetulnya dasarnya? Ini sebetulnya siapa sih korbannya, kan gitu ya Mbak. Yang mulai siapa, pasti ada sebab dan akibatnya kan pasti kan. Nah ini kalau Kepres itu bilangnya pemerintah harus mau meminta maaf, terus ada santunan-santunan untuk anak-anak keturunan PKI, malah saya dengar itu ada 4 generasi yang akan ini. Kami ini sebetulnya korban ya. Kami lihat ayah kami atau dibunuh di depan kita, di depan anak-anaknya, diseret-seret sampai keluar, dibawa ke lubang buaya, masukin ke sumur lubang buaya. Itu apa bukan pelanggaran HAM ya? Saya sih cuma mau tanya itu aja. Nah terus jangan diputar balikanlah sejarah itu. Ya. Anak-anak keturunan PKI itu dia dia bisa masuk ke pemerintahan, dia bisa masuk ke kabinet, dia bisa masuk ke DPR, atau kemana saja, ya kami juga nggak pernah ribut kok. Tidak pernah ribut, tapi begitu kami lihat ada Kepres sama Inpres, itu udah jadi produk hukum, ya kami harus mengambil jalur hukum juga. Makanya kami menghubungi Pak Alamsyah, salah satu pengacara kami, ya untuk mengajukan gugatan kami ke MA, bahwa itu nggak benar itu, jangan diputar balikanlah sejarah. Seolah-olah pemerintah atau TNI waktu itu tahun 65 itu yang salah gitu loh. Terus dibilang ada pembantaian, siapa yang bantai? Yang dibantai itu kaum muslimin, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, iya kan? Itu nggak digembar-gembor kan? Enggak. Tapi PKI yang memang terjadi tahun 65 itu 6 jenderal, 2 perwira yang di Jogja, kemudian 1 perwira yang masih muda, Pierre Tendean, itu dieksekusi Mbak. Ada yang di rumah, ada yang di lubang buaya, sadis. Coba Mbak pikir aja lah, atau masyarakat yang lain pikir. Yang mana nih yang betul nih kan gitu. Mana yang betul? Kalau saya percaya ayah saya bukan pengkhianat lah. Dia cinta sekali dengan tanah airnya sehingga dia berkorban. Dia cinta sekali dengan TNI Angkatan Darat terutama. Dia berjuang dari mulai zaman kemerdekaan, menumpas pemberontakan. Ya, dia jalankan. Sampai terakhir dia harus menghadapi maut pada tanggal 1 Oktober. Pak Untung, kita tentu memahami apa yang disampaikan oleh Pak Untung. Tapi sebelum Kepres dan Inpres ini diterbitkan, sudah adakah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah antara pemerintah dan juga keluarga dari Pak Untung dan teman-teman yang lain, termasuk dari para keluarga keturunan PKI ini, Pak? Sudah ada komunikasi itu belum, Pak, sebetulnya? Jadi komunikasi sih dari pemerintah tidak ada. Kita pun dengarnya juga samar-samar kan tadinya. Samar-samar tadinya. Nah karena samar-samar itulah makanya kakak saya nomor 3 namanya Ibu Amelia. Dialah yang mencari informasi. Ini sebetulnya ada apa sih kan gitu, ya kan? Dialah ke Menko Polhukam waktu itu, tapi memang sulit untuk ketemu. Kemudian dia ditemukan dengan yang namanya kalau nggak salah Pak Budi, seorang dari TNI Angkatan Darat, dia Brigjen. Hanya itu aja. Tiba-tiba surat itu sudah jadi, sudah ditandatangan. Oke.
mereka bilang, menurut kakak saya nih, mereka bilang juga nggak tahu, oh rupanya udah tanda tangan ya. Jadi aneh lah, aneh buat kami itu aneh. Iya.